Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru dan kiranya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai bagaimana rencana Allah yang diwujudkan melalui ketaatan orang-orang percaya atau orang-orang pilihannya. Nah, saudaraku, renungan ini adalah renungan yang ke-11 dari kitab Rut. Jadi selama 10 kali sebelum ini saya sudah share ke Anda mengenai kitab Rut. Itu berarti kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4, dan hari ini kita yang terakhir yang pasal keempat ayat 13 sampai 22 adalah bagian terakhir dari seri renungan ini. Nah, kiranya Anda diberkati dengan renungan ini, dan sesungguhnya dari kitab Rut kita bisa melihat bagaimana rencana Allah atau rancangan Allah yang di luar apa yang kita pikirkan, karena memang rencana Allah bukan rencana kita. Desain dan rancangan Allah dan jalan Allah adalah bukan jalan kita. Dan kadang-kadang kita membuat rancangan kita yang bisa saja itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi banyak kali juga itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudaraku, hari ini kita akan melihat itu bagaimana Allah bekerja dengan cara Allah menembusi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau orang-orang percaya dan menembusi waktu yang sangat panjang. Saudara, kita akan membaca dari kitab Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Saudara sekalian, itulah bagian akhir dari kitab Rut, dan ini adalah boleh dikatakan suatu happy ending, ya. Tapi happy ending itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari bacaan ini, perikop terakhir dari kitab Rut ini. Yang pertama yaitu bahwa rencana Allah atau rancangan Allah untuk umatnya itu menembusi waktu yang sangat panjang. Dan kita tidak mampu memahami rencana itu. Tuhan merencanakan bagi diri kita, kadang-kadang kita ini adalah hanya salah satu episode dari rancangan Allah yang begitu panjang. Dan kadang-kadang kita tidak tahu rancangan itu seperti apa hasilnya, tetapi apa yang kita lakukan itu akan berdampak atau berhasil atau akan diwujudkan bahkan jauh hari setelah kita.
Nah, saudara sekalian, rancangan Allah atau rencana Allah untuk umatnya menembusi waktu yang panjang. Dan kita sebagai orang-orang percaya bahkan tidak mampu memahami rencana itu. Saudara sekalian, dalam bacaan kita tadi, atau kalau kita refleksi terhadap kitab Rut secara keseluruhan, bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab. Dia menikah dengan anaknya Naomi dan Elimelech yang bernama Mahlon. 10 tahun menikah tidak memiliki anak. Dan kemudian Mahlon meninggal, bahkan Elimelech meninggal, kemudian Rut bermigrasi atau pulang bersama dengan mertua perempuannya Naomi ke Bethlehem. Di Bethlehem dia dinikahi oleh Boas, tadi bacaan kita. Jadi dia dinikahi oleh Boas dan melahirkan Obed. Dan Obed itu adalah bapaknya Isai, dan Isai adalah bapaknya Daud. Jadi Daud adalah yang disebut dengan great grandmom, ya, kepada Ruth adalah great grandmom dari Daud. Jadi 3 angkatan di bawah Daud. Great grandmother, ya, Ruth adalah great grandmother dari Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, Ruth melahirkan Obed, ya, di dalam bacaan kita tadi. Obed adalah ayah dari Isai, kemudian Isai melahirkan Daud, atau Isai adalah ayah dari Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa apa yang terjadi, bahwa sampai kelahiran Obed ini, mulai dari Ruth dan Naomi, yang kejadian terjadi mereka di Moab, sampai kelahiran Obed ini, ya. Kemudian dari Obed sampai kelahiran Daud itu kira-kira memakan waktu 115 tahun. Ya, 115 tahun kemudian baru apa yang terjadi dengan Ruth, ya. Itu dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa Ruth melahirkan Isai, melahirkan Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Nah, itu kira-kira panjang waktu yang dibutuhkan itu sampai Daud itu ada kira-kira 115 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak ada seseorang yang mampu membayangkan apa yang terjadi. Ya, kalau dari Ruth sampai kemudian dengan kelahiran Obed itu kira-kira 15 tahun, ya, 12 sampai 15 tahun. Tetapi 100 tahun kemudian, baru kira-kira 100 tahun kemudian, baru kemudian kelahiran Daud dilahirkan, ya. Jadi keturunan Isai, yaitu Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 dikatakan Nabi Yesaya melakukan bernubuat, dan Yesaya mengatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dari keturunan Isai itu akan lahir ada satu tunas yang keluar. Dan kita tahu Isai, kemudian Daud, kemudian dan seterusnya 28 generasi kemudian maka lahirnya Tuhan Yesus. Jadi kita sering sebut Yesus adalah anak Daud, atau Yesus adalah keturunan Daud, dan Yesaya sudah menubuatkan hal itu. Dan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca dari Matius pasal 1 ayat 17, generasi mulai dari Daud sampai pembuangan ke Babilonia, itu kira-kira ada 14 generasi, dan kemudian generasi kembali dari Babilonia, dari Babel hingga kelahiran Tuhan Yesus itu ada 14 generasi. Jadi total, Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya ingin menunjukkan waktu yang panjang ini, bahwa dari Ruth sampai kelahiran Yesus itu kira-kira 1.100-1.200 tahun. Jadi 28 generasi mulai dari Daud, atau sekitar 32 generasi dari Ruth. 32 generasi dari Ruth dan Boas sampai kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, ini menggambarkan bagi kita bagaimana rencana Allah.
Kita tidak utuh, tidak mampu secara utuh memahami rencana Allah itu. Rencana Allah tidak bisa kita pahami atau sulit sekali untuk kita memahaminya. Ya, kita bisa datang dan memohon Allah untuk menyatakan rencananya bagi kita. Tapi kelengkapan dan rencananya, kesempurnaan rencananya itu, keutuhan rencananya itu secara detail tidak bisa kita pahami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, secara jelas Nabi Yesaya menyatakan tentang bagaimana bedanya antara rancangan Allah, jalan Allah dengan jalan kita, bahkan sebagai orang-orang percaya. Begitu berbeda. Saudara, dikatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu sekalian, dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Dan Anda tahu siapa manusia yang tahu tingginya langit dari bumi. Bedanya antara langit dan bumi. Itu disebut dengan tidak terhingga. Tidak terhingga, kita nggak tahu sejauh apa, ya, karena memang penelitian terus berkembang saat ini dan menyatakan bahwa jarak antara alam semesta itu begitu luas dan tetap ekspansi alam semesta itu, ya, sehingga kita tidak tahu seberapa jauh rancangan beda antara langit dan bumi. Nah, demikianlah, begitu berbeda antara rancangan kita dan rancangan Allah. Jalan Allah dan jalan kita begitu berbeda. Dikatakan begini, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu sekalian, arti kata rancanganku di dalam frasa yang terakhir ini di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ini, arti kata rancanganku itu pikiranku, kehendakku, pikiranku itu tidak bisa disejajarkan atau disamakan dengan pikiranmu. Demikianlah Tuhan berkata melalui nabinya, Nabi Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, topik atau tema yang pertama ini atau poin yang pertama yang saya bagikan ini, yaitu bahwa rencana Allah itu, rencana Allah, jalan Allah itu menembusi waktu yang panjang dan tidak bisa kita pahami. Nah, apa ini artinya bagi kita? Allah memiliki rencana bagi Anda masing-masing. Dan mungkin Anda tidak pahami hal itu. Yang harus Anda lakukan, yaitu Anda percaya, Anda yakin dan Anda percaya bahwa Allah mempunyai rancangan yang spesifik bagi Anda masing-masing. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa bermohon agar Allah mewujudkan rancangannya itu, rencananya itu dalam kehidupan kita. Tanggung jawab Anda yaitu Anda hanya setia bergantung pada Tuhan dan tanyakan pada Tuhan apa rancangannya bagi Anda. Apa rancangan, apa jalannya bagi Anda. Apa kehendaknya bagi Anda. Dan cara untuk mengetahui itu yaitu setia. Bergantung pada Tuhan, still connected dengan Allah melalui persekutuan pribadi kita. Sehingga kita bisa tahu apa rancangan Allah bagi kita masing-masing. Anda bisa tahu apa jalan Allah, apa rancangan Allah bagi Anda masing-masing. Saudaraku, itu adalah hal yang pertama, ya, yang tadi bahwa menembusi waktu yang panjang dan kemudian Allah menyatakan hal itu sekian tahun kemudian. Ya, tadi kalau dari Rut dan Boas sampai kelahiran Yesus melalui Yusuf Maria itu kira-kira 1.300 tahun. Satu waktu yang sangat panjang. Satu jenjang waktu yang sangat panjang. Saudaraku, itu adalah hal pertama yang bisa kita pelajari. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Rut secara keseluruhan ini, bahwa rencana Allah atau rancangan Allah dinyatakan melalui banyak pergumulan dan pengorbanan. Rancangan Allah itu diwujudkan melalui banyak pergumulan dan pengorbanan. Orang-orang percaya, orang-orang yang dipakai Tuhan melalui pergumulan mereka, ya, dari banyak pergumulan
Dan melalui pergumulan-pergumulan itu, rancangan dan rencana Allah itu dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Rut dikatakan bahwa Naomi pulang ke Bethlehem. Naomi pulang ke Bethlehem seorang diri, ya tadinya berempat, dia dengan suaminya dan kedua anaknya merantau dari Bethlehem ke Moab, dan kemudian pada akhirnya dia pulang sendiri. Dan ketika dia tiba di Bethlehem, di tempat asalnya, orang-orang memanggilnya, bukankah itu Naomi? Tapi Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Dan Mara itu artinya kepahitan. Mengapa? Sebab Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kata Naomi sendiri. Naomi mengatakan sebab Tuhan yang Maha Kuasa melakukan banyak hal yang pahit bagi diriku. Saudara bisa baca itu dari Rut pasal 1 ayat 20. Jadi itulah kepahitan. Ya, ada pengorbanan, ada kepahitan yang terjadi. Tidak mulus-mulus aja yang terjadi, kehidupan ini yang terjadi dengan Naomi, ya, dan kemudian Naomi bersama Rut pulang ke Bethlehem. Tapi Rut mengambil keputusan yang luar biasa. Kita sudah pelajari itu di dalam Rut pasal 1. Rut mengambil keputusan yang luar biasa. Dia keluar dari Moab, dari kaumnya, dan dia katakan, dia tinggalkan Allahnya, dan dia katakan kepada Naomi bahwa di mana engkau berada, di situ aku berada. Allahmu adalah Allahku. Jadi dia menanggalkan apa yang dia percaya sebelumnya, dan dia percaya kepada Allah, alam pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, Yahweh, yang sekarang ini kita percaya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa Surgawi yang Rut percaya. Dan dia katakan bahwa Allahmu kepada Naomi adalah Allahku. Rut menyerahkan dirinya, keluar dari sistemnya, keluar dari kaumnya, ya, keluar dari kaumnya. Ini satu keputusan yang radikal, dan itu pasti satu kepahitan bahwa dia akan meninggalkan apa yang dia nikmati selama ini untuk pergi dengan Naomi. Dan kemudian dari keturunannya itu Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluar dari apa yang dinikmati, keluar dari apa yang kita hidup untuk masuk dalam koridor rencana Tuhan. Ya, ini seperti yang terjadi dengan Abraham. Abraham yang keluar dari daerahnya, dari Mesopotamia, dari tanahnya, dan kemudian mengikuti jalan Tuhan ke tanah perjanjian. Itu dilakukan juga oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nyanyian rohani 173, ini cukup lama lagu ini, ya, pujian ini. Judulnya Keluar dari Kaum. Itu cerita tentang Abraham, tapi ini juga cerita tentang Rut, ya, keluar dari kaum. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Hu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu dibuka. Saya ingin sampaikan bahwa lagu ini menceritakan tentang keputusan radikal dari seseorang yang mau masuk dalam koridor rancangan Tuhan. Dia keluar, dia meninggalkan apa yang dia punya, dan dia masuk dengan ke dalam koridor rancangan Tuhan itu, dan kemudian pada akhirnya bukan saja dia yang merasakan itu, tapi keturunannya yang merasakan itu. Orang lain yang merasakan itu. Abraham merasakan itu, tapi kemudian Yakub merasakan itu. Kemudian Israel merasakan itu. Dan kemudian sekarang ini kita merasakan itu. Karena melalui Rut dan Obed, dan kemudian 24 generasi kemudian, ya, dari Daud sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita merasakan rahmat kasih karunia Tuhan dalam suatu rancangan yang di luar akal dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, namun rancangan itu terjadi, ya, diwujudkan melalui banyak pengorbanan, melalui banyak orang yang berkorban, yang pada akhirnya kita pada saat ini merasakannya, karena rancangan Allah itu diwujudkan, rancangan keselamatan. Ya, yang saya tekankan di sini bahwa rancangan keselamatan. Namun ada banyak rancangan yang lain yang Allah lakukan bagi setiap kita, bagi setiap pribadi, yang sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi. Begitu jauhnya
dan jauhnya itu indefinitif ya. Dia tidak bisa, tidak terukur, dia tidak bisa dihitung jauh jaraknya itu, tidak bisa divine, kita nggak bisa menghitungnya itu. Begitulah bedanya antara rancangan Allah dengan rancangan kita, antara jalan Allah dan jalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Kalau tadi begitu panjang, yang poin pertama tadi, dan kita harus tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita nantikan apa yang Tuhan lakukan bagi kita setiap hari dengan ketaatan bergantung pada Tuhan. Maka poin kedua ingin menjelaskan kepada kita bahwa kejadian yang pahit mungkin, yang sedih mungkin, yang berat, itu terjadi, mungkin saja terjadi dengan Anda. Ya, tetapi Anda harus yakin bahwa apa yang terjadi itu, melalui apa yang terjadi itu, Allah memiliki caranya untuk menyatakan kepada kita jalannya yang sudah dirancangnya bagi kita. Jadi tidak mulus-mulus saja, ada kepahitan, ya ada proses tadi seperti Ruth yang harus meninggalkan kesenangannya, meninggalkan tempatnya, keluar dari kaumnya. Seperti Abraham keluar dari kaumnya untuk masuk ke dalam yang saya istilahkan koridor rancangan Tuhan. Masuk ke channel itu dan berada di channel itu dan berjalan terus dengan pimpinan penyertaan Tuhan yang tergantung pada ketaatan Anda masing-masing. Saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa mungkin saja pergumulan berat yang dihadapi. Ya, mungkin saja tadi seperti Ruth, dia mengatakan seperti Naomi, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Karena begitu banyak kepahitan yang terjadi dalam diriku. Tapi dalam bacaan kita tadi dikatakan Ruth sangat bersuka cita. Orang-orang Bethlehem Naomi sangat bersuka cita. Orang-orang Bethlehem sangat bersuka cita. Dan mereka mengatakan anak ini kiranya diberkati dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dipanggil dan bahkan Anda digunakan Allah. Saya menggunakan istilah ini, Anda dipanggil, digunakan artinya Anda adalah instrumen. Anda adalah alat, adalah instrumen Allah untuk mewujudkan rencananya. Dan karena itu hidup harus bergantung pada Tuhan. Karena kamu masing-masing, Anda masing-masing adalah dipanggil lalu digunakan sebagai instrumen Allah untuk mewujudkan rencananya. Dan Anda yang tahu, Anda telah dipanggil. Kemudian Anda tahu bahwa Anda adalah instrumen yang dipakai Tuhan. Seperti Paulus mengatakan dia adalah instrumen dari pelayanan keselamatan. Anda juga adalah instrumen, adalah alat dari pelayanan, dari pekerjaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu Anda harus ikut serta dalam bagian untuk mewujudkan rencana Allah bagi dunia ini secara keseluruhan, tetapi bagi Anda pribadi untuk kepentingan Allah diwujudkan melalui kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message, sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari, saya ingin menekankan bahwa kita masing-masing tidak punya rencana, kita masing-masing tidak punya planning. Kalaupun kita punya rencana, kita punya planning, maka planning itu tidak ada artinya. Ya, planning itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Ya, jadi saya boleh katakan kita nggak punya rencana bahkan untuk diri kita masing-masing. Saudara sekalian, yang punya rencana itu bagi kamu, bagi Anda adalah Tuhan Allah. Jadi kita nggak punya rencana bagi diri kita pada hakikatnya. Yang punya rencana bagi hidupmu adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin kita membaca dari Yakobus pasal 4. Dan Yakobus pasal 4 menjelaskan itu dengan sangat gamblang. Bahwa masing-masing kita ini pada hakikatnya tidak mempunyai rencana bagi kehidupan kita. Atau boleh dikatakan begini, rencana kita itu tidak ada manfaatnya. Ya, bisa bila dilihat dari sisi Allah yang kita percaya. Tuhan Allah yang kita percaya. Saya akan membaca itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus pasal 4. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, Yakobus mengatakan, firman Tuhan melalui Yakobus mengatakan begini,
Kamu boleh punya rencana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kita tidak punya rencana. Yang ada adalah rencana Tuhan bagi kita dan kita melaksanakan rencana Tuhan itu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Siapa di antara kita yang tahu apa yang terjadi besok? Yang pastikan apa yang terjadi besok. Jangankan besok. Beberapa menit kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Karena itu Yakobus ingin mengatakan kamu nggak punya rencana. Hai saudaraku, jangan kamu berkata bahwa hari ini aku akan lakukan ini, besok aku akan lakukan sesuatu, aku akan berangkat ke kota yang lain, aku akan tinggal di sana. Itu adalah planning jangka pendek, short term yang kita berpikir masing-masing. Tapi kemudian Yakobus mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada seorang manusia pun, terutama kita orang-orang percaya kepada Kristus, tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang punya, yang tahu, yang sudah melakukan rencana bagi kita masing-masing. Ya, apa yang terjadi besok dan seterusnya. Dan dalam kekekalan. Apa yang terjadi besok seterusnya dan dalam kekekalan adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, artinya bagi kita, karena kita tidak punya rencana, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Padahal Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa bagi kita masing-masing. Tuhan punya rancangan kekekalan, dan di dalam rancangan kekekalan yang panjang dan besar itu, yang tidak terhingga itu, ada yang disebut dengan episode kehidupan. Dan apa yang akan kita lakukan? Bersandar pada Tuhan supaya kita melakukan episode kehidupan kita hari lepas hari dengan secara penuh bergantung pada Tuhan. Saudara sekalian, yang tahu dan mengatur kehidupanmu itu adalah Tuhan. Yang tahu yang terbaik bagimu dan desain merancang yang terbaik bagimu itu adalah Tuhan Allah kita. Karena itu kita bergantung pada Tuhan. Tetap bergantung pada Tuhan, menjalani episode kecil hidupmu. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang kekekalan bagi kamu masing-masing. Bergantung pada Tuhan, Juru Selamat kita. Terima kasih. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya pada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi Anda. Dan Anda menjalani kehidupan ini tidak lain dari episode kecil kehidupan, yaitu melaksanakan rancangan Tuhan bagi dirimu masing-masing. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian, dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi Anda. Amin.